Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran bagian ke-12 atau part 12. Jadi bagian ke-12 ini teman-teman akan ada 55 soal yang akan kita simulasikan. Soal disusun berdasarkan materi pokok ya atau kisi-kisi dari Kemenpan RB ya. Jadi disesuaikan dengan materi pokok Kemenpan RB. Jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi ini ada 6 teman-teman kisi-kisi ya sesuai dengan materi pokok yang disampaikan oleh Menpan RB tahun 2024. Jadi yang pertama itu tugas pengadministrasi perkantoran ya, itu memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tata tertib administrasi. Kemudian yang kedua, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Ketiga, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Keempat, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. 5. Menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. 6. Melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian tambahan teman-teman, ini sesuai dengan informasi ya yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah melaksanakan ujian atau melaksanakan tes. Di dalam materi kompetensi teknis ada soal-soal TIU yang muncul teman-teman. Ada soal TIU yang muncul itu kaitannya dengan sinonim ya, antonim, fikih, hitungan sederhana, menghitung jarak dan lain-lain gitu. Nanti teman-teman mempelajari juga. Nanti di akhir di akhir soal ini nanti akan kita spill ya. Akan kita spill soal-soal TIU ya. 10 soal terakhir di simulasi soal kita hari ini. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Seorang petugas administrasi menerima dokumen dari instansi lain. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas sesuai dengan prosedur standar adalah A. Mencatat dokumen ke dalam buku register. B. Memeriksa keaslian dokumen. C. Memberikan nomor referensi pada dokumen. D. Mengklasifikasi dokumen berdasarkan jenisnya. Atau E. Menyerahkan dokumen kepada atasan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan langkah pertama yang harus dilakukan adalah memverifikasi keaslian dokumen untuk memastikan dokumen tersebut tidak palsu atau salah. Setelah keasliannya terjamin, barulah dokumen dicatat kemudian diklasifikasikan. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi periksa dulu keaslian dokumen tersebut. Selanjutnya, saat mencatat dokumen dalam buku register, informasi apa yang paling penting untuk dicatat terlebih dahulu? A. Jenis dokumen dan pengirimnya. B. Nomor referensi dan klasifikasi dokumen. C. Isi dokumen secara rinci. D. Tanda tangan petugas yang menerima. E. Nomor dokumen dan tanggal penerimaan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan. Nomor dokumen dan tanggal penerimaan adalah data kunci yang digunakan untuk identifikasi dokumen di kemudian hari, sehingga wajib dicatat dengan benar. Jadi jawabannya yang E ya, nomor dokumen dan tanggal penerimaan. Selanjutnya, dalam proses mengklasifikasi dokumen, dokumen yang bersifat rahasia itu harus A. Dicatat secara manual untuk menjaga kerahasiaannya. B. Diberi nomor referensi unik tanpa mencatat rinciannya. B. C. Langsung didistribusikan kepada pihak terkait. D. Diberi label khusus dan disimpan di lokasi aman. Atau E. Diserahkan kepada pimpinan untuk diputuskan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan. Dokumen rahasia harus dilindungi dengan baik. Label khusus membantu membedakannya dari dokumen lain. Dan lokasi aman memastikan dokumen tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang ya. Jadi jawabannya yang D. Kita beri label khusus ya dokumen tersebut, kemudian kita simpan di lokasi yang aman. Selanjutnya, prosedur verifikasi dokumen biasanya mencakup langkah berikut, kecuali A. Memastikan keaslian tanda tangan pada dokumen. B. Memeriksa format dokumen sesuai standar. C. Membandingkan dokumen dengan dokumen pendukung lainnya. D. Memberikan persetujuan akhir pada isi dokumen. Atau E. Mengecek kejelasan dan kelengkapan data. Yang benar adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan. Verifikasi dokumen hanya melibatkan pengecekan keabsahan dan kesesuaian dokumen, bukan memberikan persetujuan. Persetujuan adalah wewenang pimpinan atau pihak yang berwenang ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi memberikan persetujuan akhir pada isi dokumen bukanlah merupakan prosedur verifikasi ya. Selanjutnya, dalam pencatatan dokumen masuk, salah satu kesalahan yang dapat mengganggu proses administrasi adalah A. Menuliskan informasi dokumen secara ringkas, B. Menggunakan sistem manual tanpa salinan digital, C. Tidak menuliskan tanggal penerimaan dokumen, D. Membuat lebih dari satu catatan dokumen, E. Mengklasifikasikan dokumen secara sederhana. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan. Tanggal penerimaan adalah informasi penting dalam proses administrasi untuk melacak kapan dokumen diterima dan untuk keperluan audit ya. Jadi jawabannya yang C, tidak menuliskan tanggal penerimaan dokumen. Selanjutnya, apa tujuan utama mendokumentasikan dokumen yang telah disetujui dan ditandatangani? A. Untuk arsip institusi dan referensi di masa mendatang. B. Untuk mendukung laporan keuangan tahunan. C. Untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut pernah dibuat. D. Untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. E. Untuk mempermudah distribusi dokumen ke instansi terkait. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Dokumentasi adalah bagian penting dari pengelolaan dokumen untuk memastikan bahwa dokumen tersedia sebagai referensi atau bukti di masa mendatang. Jadi jawabannya yang A untuk arsip institusi dan referensi di masa mendatang. Selanjutnya, manakah di bawah ini yang bukan termasuk dalam prinsip monitoring dokumen? A. Menentukan status dokumen pada setiap tahap. B. Menghindari perubahan data dalam dokumen. C. Melacak keberadaan dokumen secara berkala. D. Mengontrol distribusi dokumen kepada pihak yang tidak berwenang. E. Membatalkan dokumen yang belum terdistribusi tepat waktu. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Dokumen yang belum terdistribusi tepat waktu harus ditangani secara bijak, bukan dibatalkan untuk tetap memastikan kelengkapan prosesnya. Jadi yang bukan termasuk prinsip monitoring dokumen adalah yang E ya. Dia membatalkan dokumen yang belum terdistribusi tepat waktu. Ini bukan masuk dalam prinsip monitoring dokumen. Selanjutnya, laporan dokumen yang telah selesai dikelola sebaiknya berisi informasi berikut kecuali tanggal persetujuan dokumen, nama petugas yang mendistribusikan dokumen, C. Jumlah dokumen yang hilang selama proses distribusi, D. Tanggal distribusi dokumen ke pihak penerima, atau E. Rincian dokumen yang tidak terverifikasi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan. Laporan dokumen biasanya fokus pada informasi akuntabilitas dan kelengkapan dokumen. Sementara informasi mengenai dokumen yang hilang harus ditangani dalam laporan insiden terpisah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jumlah dokumen yang hilang selama proses distribusi. Selanjutnya, ketika menyusun laporan evaluasi dokumen, petugas administrasi harus memastikan bahwa laporan tersebut A. Disusun dalam format elektronik untuk mempermudah pengiriman, B. Ditinjau oleh semua pihak sebelum diajukan ke pimpinan, C. Menyertakan semua dokumen pendukung secara rinci, D. Hanya berisi informasi dasar seperti jumlah dokumen, atau E. Memuat rekomendasi untuk perbaikan proses di masa mendatang. Yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi laporan evaluasi bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang pengelolaan dokumen serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi proses ya. Jadi yang E memuat rekomendasi untuk perbaikan proses di masa mendatang. Selanjutnya,
Dalam prosedur pelaporan dokumen, langkah terakhir yang harus dilakukan oleh petugas administrasi adalah A. Menyimpan laporan dalam arsip fisik dan digital. B. Mengajukan laporan kepada pimpinan untuk disetujui. C. Membagikan salinan laporan kepada seluruh staf. D. Menyertakan dokumen asli dalam laporan tersebut. Atau E. Menghapus salinan sementara dokumen yang dilaporkan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan menyimpan laporan adalah langkah terakhir untuk memastikan bahwa laporan dapat diakses kembali bila diperlukan dan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi menyimpan laporan dalam arsip fisik dan arsip digital. Selanjutnya, langkah pertama dalam memilah dokumen sesuai jenisnya adalah A. Membuat daftar dokumen yang tersedia. B. Mengidentifikasi dokumen berdasarkan nomor referensinya. C. Memisahkan dokumen fisik dan digital. D. Mengklasifikasikan dokumen berdasarkan tingkat urgensinya. Atau E. Menyortir dokumen berdasarkan kategori waktu. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan langkah awal adalah memisahkan dokumen fisik dan digital untuk mempermudah pengelolaan lebih lanjut, terutama jika setiap kategori memiliki prosedur yang berbeda ya. Jadi kita pisahkan antara dokumen fisik ya dengan dokumen digital. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, saat memilah dokumen berdasarkan jenisnya, dokumen surat keluar dapat dikelompokkan ke dalam kategori A. Dokumen keuangan, B. Dokumen operasional, C. Dokumen arsip permanen, D. Dokumen internal, atau E. Dokumen eksternal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan surat keluar biasanya ditujukan kepada pihak luar atau eksternal, sehingga termasuk dalam kategori dokumen eksternal. Selanjutnya, dalam mengelompokkan dokumen fisik, dokumen rahasia harus dipisahkan berdasarkan A. Jenis kertas dan formatnya, B. Lokasi penyimpanan khusus, C. Frekuensi penggunaan dokumen, D. Tanggal pembuatan dokumen, atau E. Kriteria standar dokumen umum. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan dokumen rahasia memerlukan lokasi penyimpanan khusus yang aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi yang B ya, lokasi penyimpanan khusus. Selanjutnya, apa kriteria utama dalam mengurutkan dokumen digital di sistem arsip elektronik? A. Ukuran file dokumen, B. Tanggal terakhir dokumen diakses, C. Kategori dokumen dan nama file, D. Jumlah halaman dokumen, atau E. Format file dokumen, PDF, Word, dan lain-lain. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan pengurutan dokumen digital biasanya berdasarkan kategori dokumen. Misalnya keuangan, administrasi, hukum, dan nama file untuk mempermudah pencarian ya. Jadi digital dan arsip elektronik itu berdasarkan kategori dokumen dan nama file. Selanjutnya, petugas administrasi menerima dokumen dalam format digital. Langkah yang harus diambil sebelum mengklasifikasikan dokumen tersebut adalah A. Mencetak dokumen digital untuk dicatat manual. B. Memastikan dokumen tidak memiliki duplikasi di sistem. C. Mengubah format dokumen menjadi PDF. D. Menandai dokumen sebagai baru diterima. Atau E. Menyimpan dokumen dalam folder umum sementara. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan langkah penting sebelum klasifikasi adalah memastikan tidak ada duplikasi yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pengelolaan dokumen ya. Jadi yang pertama itu kita melakukan pemastian dulu ya bahwa dokumen itu tidak memiliki duplikasi di dalam sistem. Baru selanjutnya langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya, dalam menentukan nama folder pada sistem digital, prinsip penamaan yang baik adalah A. Menggunakan kombinasi kode acak untuk menghindari konflik nama, B. Menggunakan nama folder yang panjang untuk menggambarkan isi folder secara rinci,
C. Menggunakan nama folder yang singkat, jelas, dan mencerminkan isi folder. D. Membuat nama folder berdasarkan preferensi pribadi tanpa standar tertentu. Atau E. Menggunakan nama folder yang sama untuk semua dokumen dalam satu kategori. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C tentunya ya. Pembahasan penamaan folder harus singkat, kemudian harus jelas dan deskriptif untuk mempermudah pencarian dokumen dan menghindari kebingungan. Jadi jawaban yang benar yang C ya. Jadi menggunakan nama folder itu singkat namun jelas, juga mencerminkan isi daripada folder itu ya, atau deskriptif. Selanjutnya, dalam proses tagging dokumen digital, apa yang harus diprioritaskan? A. Menggunakan tag sebanyak mungkin untuk semua dokumen. B. Memberikan tag berdasarkan kategori yang relevan dan konsisten. C. Menyalin tag dari dokumen sebelumnya tanpa perubahan. D. Memberikan tag hanya pada dokumen yang jarang digunakan. Atau E. Menghindari pemberian tag untuk mempercepat proses. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan tag yang relevan dan konsisten memastikan kemudahan pencarian dokumen dan mempermudah klasifikasi di masa mendatang ya, atau masa depan. Jawabannya yang B, memberikan tag berdasarkan kategori yang relevan dan konsisten. Selanjutnya, fitur version control dalam aplikasi manajemen dokumen digunakan untuk A. Melindungi dokumen dari akses tidak sah. B. Melacak perubahan yang dilakukan pada dokumen digital. C. Membatasi jumlah salinan dokumen yang diunggah ke sistem. D. Menghapus dokumen lama secara otomatis. Atau E. Menyimpan dokumen di berbagai folder untuk akses cepat. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat perubahan dokumen, siapa yang melakukan perubahan, dan mengembalikan dokumen ke versi sebelumnya jika diperlukan ya. Jadi jawabannya yang C, untuk melacak perubahan yang dilakukan pada dokumen digital. Selanjutnya, dalam pengelolaan dokumen fisik, label warna pada folder dapat digunakan untuk A. Menandai folder yang memerlukan tanda tangan segera. B. Mengindikasikan dokumen yang harus dihapus. C. Menyimpan dokumen dengan aman di ruang arsip. D. Menghindari kesalahan dalam proses pencetakan dokumen. Atau E. Pengelompokkan folder berdasarkan kategori dokumen. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan label warna membantu mengelompokkan dokumen dengan cepat berdasarkan kategori seperti keuangan, hukum, administrasi, atau operasional. Jadi yang E ya. Jadi untuk mengelompokkan folder itu berdasarkan kategori dokumen. Yang selanjutnya, manakah langkah paling penting untuk menjaga keamanan dokumen dalam aplikasi manajemen dokumen? A. Menghapus dokumen lama secara berkala. B. Menyimpan salinan dokumen di perangkat pribadi. C. Mengunci seluruh dokumen dalam satu folder besar. D. Mengatur hak akses pengguna untuk dokumen tertentu. Atau E. Membatasi jumlah pengguna yang dapat masuk ke aplikasi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan keamanan dokumen digital dapat dijaga dengan memberikan akses hanya kepada pihak yang berwenang dan membatasi akses untuk dokumen yang sensitif. Jadi jawabannya yang D ya, mengatur hak akses pengguna untuk dokumen tertentu. Selanjutnya, pengecekan berkala terhadap dokumen dilakukan untuk A. Mengganti dokumen lama dengan yang baru. B. Memastikan dokumen dalam kategori yang benar dan mutakhir. C. Menambah kategori baru untuk dokumen. D. Mencetak ulang dokumen yang telah lama disimpan. Atau E. Menghapus dokumen dari kategori yang kurang relevan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan pengecekan berkala bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen tetap berada dalam kategori yang sesuai dan informasi di dalamnya masih relevan ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi memastikan dokumen dalam kategori yang benar dan mutakhir. Selanjutnya,
Mana yang bukan termasuk tindakan dalam pengecekan berkala dokumen? A. Verifikasi akurasi informasi dalam dokumen. B. Pembaruan kategori dokumen sesuai kebijakan baru. C. Pemindahan dokumen yang tidak lagi digunakan ke arsip inaktif. D. Menghancurkan dokumen yang sudah tidak diperlukan tanpa persetujuan. Atau E. Melakukan pencatatan perubahan status dokumen. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya tentunya. Pembahasan dokumen yang dihancurkan harus melalui proses resmi, termasuk persetujuan yang sesuai, terutama di instansi pemerintah yang memiliki aturan ketat dalam pengelolaan arsip ya. Jadi jawabannya yang D. Jadi yang bukan itu adalah menghancurkan dokumen yang sudah tidak diperlukan tanpa persetujuan. Nah, ini tidak termasuk yang bukan ya atau kecuali dalam tindakan pengecekan berkala dokumen. Selanjutnya, apa langkah utama saat menemukan dokumen yang salah kategori selama pengecekan berkala? A. Menghapus dokumen dari sistem arsip. B. Memindahkan dokumen ke kategori yang sesuai. C. Mengabaikan dokumen yang tidak relevan. D. Menandai dokumen sebagai arsip sementara. Atau E. Membuat dokumen baru untuk menggantinya. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Dokumen yang ditemukan di kategori yang salah harus segera dipindahkan ke tempat yang benar agar sistem arsip tetap terorganisasi dengan baik. Jadi jawabannya yang B ya, memindahkan dokumen tersebut ke kategori yang sesuai. Selanjutnya, frekuensi pengecekan berkala dokumen di instansi pemerintah biasanya ditentukan berdasarkan A. Kebijakan internal dan kebutuhan operasional, B. Jadwal harian staf administrasi, C. Waktu pembuatan dokumen, D. Banyaknya dokumen yang disimpan, atau E. Ketersediaan ruang arsip fisik. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan kebijakan internal instansi dan kebutuhan operasional menentukan frekuensi pengecekan untuk menjaga efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi yang benar adalah yang A ya, kebijakan internal dan kebutuhan operasional. Selanjutnya, jika selama pengecekan ditemukan dokumen yang sudah kadaluarsa, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Memindahkan dokumen ke arsip permanen. B. Menandai dokumen sebagai untuk dihancurkan. C. Menghapus dokumen dari sistem tanpa catatan. D. Menyimpan dokumen di folder utama untuk direvisi. Atau E. Menggabungkan dokumen dengan dokumen baru. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Dokumen yang kadaluarsa itu harus ditandai dan diproses sesuai dengan kebijakan penghancuran dokumen yang berlaku untuk menghindari penyimpanan yang tidak perlu. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi kita tandai dokumen-dokumen kadaluarsa itu sebagai untuk dihancurkan atau untuk dimusnahkan ya. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengelompokkan dokumen sesuai jenisnya? Akademik, pribadi, bisnis, legal, proyek. A. Membuat daftar kategori berdasarkan nama pengguna dokumen. B. Memberikan tag dokumen tanpa melihat isinya. C. Mengelompokkan dokumen berdasarkan tanggal pembuatan. D. Mengurutkan dokumen berdasarkan ukuran fisiknya. Atau E. Menganalisis isi dokumen untuk menentukan kategorinya. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan pengelompokan dokumen berdasarkan jenis memerlukan pemahaman isi dokumen untuk menentukan kategori yang paling sesuai, seperti akademik, kemudian legal, atau proyek, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya yang E. Jadi dilakukan analisis dulu isi dokumen tersebut untuk menentukan dia masuk kategori mana gitu ya. Selanjutnya, mengelompokkan dokumen berdasarkan formatnya, teks, spreadsheet, presentasi, gambar, video, dan lain-lain, itu bertujuan untuk A. Mengatur dokumen berdasarkan ukuran file, B. Mempermudah penggunaan perangkat lunak yang sesuai. C. Menyederhanakan pencatatan dokumen fisik. D. Mengurangi jumlah dokumen yang harus disimpan. Atau E. Mengidentifikasi dokumen yang tidak relevan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman.
pembahasan dokumen yang dikelompokkan berdasarkan format mempermudah pengguna memilih perangkat lunak yang tepat untuk membuka atau mengedit dokumen tersebut. Jadi jawabannya yang B ya, mempermudah penggunaan perangkat lunak yang sesuai. Selanjutnya, dokumen yang berfungsi sebagai referensi sebaiknya A. dikelompokkan bersama dokumen operasional, B. disimpan dalam format yang mudah dibagikan, C. diberi kode khusus dan tidak diakses secara berkala, D. disimpan terpisah dari dokumen administratif dan operasional, atau E. digabungkan ke folder promosi untuk kemudahan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan dokumen referensi itu memerlukan penyimpanan terpisah karena sifatnya yang jarang digunakan, tetapi tetap penting untuk diakses jika diperlukan. Jadi jawabannya yang D ya, disimpan terpisah dari dokumen administratif dan operasional. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik mengelompokkan dokumen video di sistem digital? A. Berdasarkan kategori fungsi dokumen seperti promosi atau pelatihan, B. Berdasarkan durasi video, C. Berdasarkan perangkat yang digunakan untuk membuat video, D. Berdasarkan lokasi file pada perangkat penyimpanan, atau E. Berdasarkan waktu perekaman. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya dokumen video harus dikelompokkan berdasarkan fungsinya, misalnya promosi atau pelatihan, untuk memastikan pengelolaan yang relevan dan efisien. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi berdasarkan kategori fungsi dokumen, seperti misalnya promosi, pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya, dokumen legal dalam pengelompokan jenis dokumen biasanya mencakup A. Laporan tahunan, SOP, dan panduan teknis, B. Kontrak, perjanjian, dan sertifikat, C. Presentasi penjualan dan rencana pemasaran, D. Catatan pribadi dan dokumen keuangan pribadi, atau E. Data proyek dan laporan mingguan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan dokumen legal meliputi semua dokumen resmi seperti kontrak, ada perjanjian, dan sertifikat yang memiliki nilai hukum ya. Jadi jawabannya B, kontrak, perjanjian, dan sertifikat. Selanjutnya, jika sebuah dokumen membutuhkan distribusi ke beberapa divisi dengan format yang berbeda, fisik atau digital, apa langkah terbaik yang harus diambil? A. Menggunakan metode distribusi fisik untuk semua penerima, B. Mengurangi jumlah penerima untuk meminimalkan distribusi, C. Mengkonversi semua dokumen ke dalam format digital sebelum distribusikan, D. Menyerahkan dokumen ke satu divisi dan meminta mereka menyebarkan ke divisi lainnya, atau E. Membagi dokumen sesuai format yang dibutuhkan setiap divisi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E tentunya ya. Pembahasan dokumen legal meliputi semua dokumen. Nah ini pembahasannya bukan ini. Jadi teman-teman kaitannya dengan kita dihadapkan dengan format dokumen yang berbeda ya. Ada yang fisik kemudian ada yang digital. Maka langkahnya yang terbaik yang harus diambil itu membagikan dokumen tersebut sesuai dengan format yang dibutuhkan divisi ya. Kalau divisinya butuh fisik, maka fisik itu yang diberikan. Kalau misalnya divisi itu butuh yang digital, maka digital itu yang akan dibagikan gitu. Jadi membagi dokumen itu sesuai format yang dibutuhkan setiap divisi tersebut. Selanjutnya, salah satu indikator keberhasilan sistem distribusi dokumen yang terorganisir adalah A. Semua dokumen tersimpan dalam satu lokasi arsip utama, B. Semua dokumen sampai kepada penerima dalam waktu bersamaan, C. Tidak ada kesalahan distribusi atau dokumen hilang, D. Dokumen hanya diterima oleh kepala divisi, atau E. Tidak ada dokumen yang perlu didistribusikan ulang. Yang benar adalah kita lihat siapa yang benar. Itu adalah yang C ya. Pembahasan keberhasilan distribusi dokumen tergantung pada keakuratan pengiriman dan keamanan dokumen sampai ke penerima yang tepat tanpa kehilangan atau kesalahan. Jadi yang C, tidak ada kesalahan distribusi atau dokumen hilang. Selanjutnya, dokumen promosi yang didistribusikan secara digital memerlukan perhatian khusus pada A. Format file yang mudah diedit, B. Penggunaan metadata untuk mengelompokkan otomatis, C. Penjadwalan distribusi sesuai acara atau kampanye, D. Penghapusan dokumen setelah kampanye selesai, atau E. Pembuatan cadangan dokumen di setiap komputer penerima. Yang benar adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan dokumen promosi biasanya dirancang untuk mendukung kegiatan spesifik, sehingga distribusinya harus sesuai dengan jadwal acara atau kampanye untuk efektivitas maksimum ya. Jadi yang C, penjadwalan distribusi sesuai acara atau kampanye. Selanjutnya, manakah kebijakan distribusi dokumen fisik yang paling sesuai untuk dokumen proyek yang bersifat kolaboratif? A. Membuat salinan untuk setiap anggota tim proyek. B. Mengirim dokumen asli ke semua divisi yang terlibat. C. Menyerahkan dokumen kepada pemimpin proyek untuk didistribusikan. D. Mengelola distribusi menggunakan sistem manajemen dokumen digital. Atau E. Mengarsipkan dokumen di kantor pusat tanpa mendistribusikannya. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman ya. Pembahasan sistem manajemen dokumen digital memungkinkan distribusi yang efisien dan pengelolaan kolaborasi dokumen tanpa perlu membuat banyak salinan fisik. Jadi yang benar adalah yang D ya, mengelola distribusi menggunakan sistem manajemen dokumen digital. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk melacak dokumen digital yang didistribusikan? A. Mengandalkan penerima untuk memberikan konfirmasi penerimaan. B. Menambahkan metadata khusus sebelum distribusi. C. Menggunakan perangkat lunak yang mencatat log distribusi dokumen. D. Membuat salinan dokumen untuk setiap penerima sebagai bukti. Atau E. Menghapus dokumen segera setelah distribusi selesai. Yang benar? Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman ya. Pembahasan perangkat lunak manajemen dokumen membantu mencatat aktivitas distribusi, termasuk informasi tentang siapa yang menerima dokumen dan kapan dokumen tersebut diakses ya. Jadi jawabannya yang C, menggunakan perangkat lunak yang mencatat log distribusi dokumen. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam proses penyimpanan dokumen fisik untuk memastikan keamanannya? A. Menyusun dokumen berdasarkan abjad. B. Menempatkan dokumen dalam brankas atau lemari arsip terkunci. C. Memberikan nomor pada dokumen untuk identifikasi. D. Menandai dokumen dengan kategori fungsinya. Atau E. Mengklasifikasikan dokumen berdasarkan divisi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Keamanan dokumen fisik memerlukan perlakuan khusus seperti disimpan dalam brankas atau lemari arsip yang terkunci agar terhindar dari akses yang tidak sah ya. Jadi jawabannya yang B, menempatkan dokumen tersebut dalam brankas atau lemari arsip yang terkunci. Selanjutnya, dalam sistem penyimpanan digital, bagaimana cara menjaga keamanan dokumen rahasia? A. Memberikan hak akses hanya kepada pengguna yang berwenang. B. Menyimpan dokumen di server lokal tanpa backup. C. Menyimpan dokumen dalam folder terbuka untuk memudahkan kolaborasi. D. Menghindari penggunaan enkripsi untuk mempercepat akses. Atau E. Membagikan dokumen melalui aplikasi pesan instan tanpa pembatasan akses. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan hak akses harus dibatasi agar hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses dokumen. Dan ini menjadi bagian dari pengelolaan keamanan data ya. Jadi yang A, memberikan hak akses hanya pada pengguna yang berwenang saja. Selanjutnya, apa tindakan terbaik untuk memastikan keutuhan dokumen fisik yang sering digunakan? A. Menggandakan dokumen untuk setiap penggunaan. B. Melindungi dokumen dengan laminasi atau folder khusus. C. Membiarkan dokumen di area kerja untuk akses cepat. D. Menyimpan dokumen di ruangan yang lembab untuk mencegah kerusakan. Atau E. Mengarsipkan dokumen di lokasi terpisah setelah digunakan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan dokumen fisik yang sering digunakan rentan terhadap kerusakan, sehingga perlindungan fisik seperti laminasi atau folder khusus membantu menjaga keutuhannya ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B.
melindungi dokumen dengan laminasi atau folder khusus. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan aksesibilitas dokumen digital di instansi pemerintah? A. Menyimpan semua dokumen di satu folder tanpa klasifikasi. B. Memberikan akses terbuka kepada semua pegawai tanpa pengecualian. C. Mengunggah dokumen ke media sosial resmi instansi. D. Membuat salinan dokumen di semua komputer pegawai. Atau E. Menggunakan sistem manajemen dokumen dengan pencarian berbasis metadata. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan sistem manajemen dokumen yang mendukung pencarian berbasis metadata membantu memastikan dokumen mudah ditemukan dan diakses oleh pihak yang berwenang ya. Jadi jawabannya yang E, menggunakan sistem manajemen dokumen dengan pencarian berbasis metadata. Selanjutnya, apa manfaat utama melakukan backup rutin pada dokumen digital? A. Memastikan dokumen dapat diakses oleh semua pegawai. B. Mengurangi resiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat. C. Mempermudah penghapusan dokumen lama. D. Memastikan semua dokumen tersedia dalam format fisik. Atau E. Menghindari kebutuhan akan klasifikasi dokumen. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan backup rutin melindungi dokumen digital dari resiko kehilangan data karena kerusakan perangkat keras atau serangan cyber. Jadi yang benar adalah yang B ya, mengurangi resiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas administrasi sebelum memberikan dokumen yang dipinjam kepada pengguna? A. Menanyakan tujuan penggunaan dokumen. B. Membuat catatan tertulis di buku log peminjaman. C. Meminta pengguna mengisi formulir peminjaman dokumen. D. Memastikan dokumen telah diarsipkan kembali dengan benar. Atau E. Menghubungi atasan untuk persetujuan setiap kali dokumen dipinjam. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan formulir peminjaman merupakan bukti administratif untuk mencatat siapa yang meminjam dokumen, kapan dokumen dipinjam, dan berapa lama dokumen tersebut akan digunakan. Jadi jawabannya adalah yang C ya, meminta pengguna mengisi formulir peminjaman dokumen. Selanjutnya, dokumen yang bersifat rahasia harus diperlakukan secara khusus saat dipinjamkan. Apa langkah utama yang harus diambil oleh petugas administrasi? A. Memberikan dokumen langsung kepada pengguna tanpa verifikasi. B. Memastikan pengguna memiliki izin khusus atau otorisasi tertulis. C. Menghindari pencatatan peminjaman untuk dokumen rahasia. D. Menyimpan dokumen di ruang terbuka untuk akses cepat. Atau E. Membatasi waktu peminjaman tanpa pengecekan ulang. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan dokumen rahasia hanya dapat dipinjamkan kepada pihak yang memiliki izin atau otorisasi guna menjaga kerahasiaan dan menghindari penyalahgunaan informasi. Jadi yang B ya teman-teman, memastikan pengguna memiliki izin khusus atau otorisasi tertulis. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan petugas administrasi jika pengguna tidak mengembalikan dokumen sesuai waktu yang telah disepakati? A. Melaporkan kepada atasan atau tim pengelola dokumen. B. Membiarkan pengguna menyimpan dokumen lebih lama. C. Membuat salinan dokumen untuk menggantikan yang hilang. Atau D. Menghapus catatan peminjaman dokumen. E. Memberikan peringatan tertulis kepada seluruh pengguna. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan pelaporan kepada atasan adalah langkah tepat untuk menindaklanjuti pelanggaran aturan peminjaman serta memastikan dokumen segera dikembalikan ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Melaporkan kepada atasan atau tim pengelola dokumen. Selanjutnya, ketika melayani peminjaman dokumen digital, apa langkah yang paling tepat untuk menjaga keamanan dokumen? A. Memberikan akses tanpa kata sandi agar lebih cepat.
B. Mengirim dokumen melalui email tanpa enkripsi. C. Memberikan akses terbatas melalui sistem manajemen dokumen. D. Menggunakan dokumen di platform berbagi publik. Atau E. Memberikan salinan fisik dokumen sebagai pengganti. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan sistem manajemen dokumen yang memberikan kontrol akses memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses dokumen digital dengan aman ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi memberikan akses tersebut terbatas melalui sistem manajemen dokumen. Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan pengguna bertanggung jawab saat meminjam dokumen? A. Meminta pengguna menandatangani pernyataan tanggung jawab. B. Mengizinkan pengguna meminjam dokumen tanpa persyaratan. C. Menghapus catatan peminjaman setelah dokumen dipinjam. D. Memberikan dokumen tanpa perlu pengawasan. E. Menentukan waktu pengembalian tanpa perjanjian formal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya pernyataan tanggung jawab menjadi bukti formal yang memastikan pengguna memahami dan setuju dengan aturan peminjaman serta konsekuensinya ya. Jadi jawabannya yang A. Jadi meminta pengguna tersebut menandatangani pernyataan tanggung jawab. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal TIU teman-teman ya. Jadi di dalam tes kompetensi teknis P3K yang sudah ujian kemarin menginformasikan bahwasanya di dalamnya ada soal-soal TIU. Nah, ini beberapa sepil soal TIU, kurang lebihnya bentuk soalnya seperti ini, tapi tidak harus sama seperti ini. Tapi bentuknya seperti ini kurang lebihnya gitu ya. Oke, kita masuk yang pertama. Seorang tukang mebel kayu membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A 8 hari, B 9 hari, C 10 hari, D 12 hari, atau E 14 hari. Yang benar adalah Oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu yang B, teman-teman. 9 hari. Kita lihat pembahasannya ya. Jika 12 meja itu dalam 6 hari, jadi kita hitung per hari dulu. Jadi per hari menghasilkan 2 meja ya. Karena 12 dibagi 6 ya, 12 meja dibagi 6 hari, berarti per hari kita mendapatkan 2 meja, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ingin menghitung 18 meja itu berapa hari, berarti 18 meja ini tinggal dikalikan 2 ya. Dibagi 2 ya, karena per harinya kan dapatnya 2 ya. Per harinya dapatnya 2, sehingganya 18 meja dibagi per hari dapatnya, yaitu dibagi 2, sehingganya diperoleh 9 hari ya. Oke. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2345 dikali 112 ditambah 789 hasilnya. Silakan hitung teman-teman. Ingat ya, perhitungan itu mana yang didahulukan. Oke, sudah ya. Kita lihat jawabannya yang A ya teman-teman. Kita ingat ya, perhitungan itu yang didahulukan adalah perkalian dulu. Nah, sehingganya yang kita hitung adalah yang ini dulu, teman-teman. Yaitu ini nih. Ya. Kita kali dulu 2345 dikali 112 menghasilkan 262 640. Kalau sudah baru dijumlahkan dengan 789-nya. Ya. Nah, ini berarti 262 640 itu dijumlahkan dengan 789-nya. Sehingga ketemulah dia 263429, yaitu yang A ya, 263429. Selanjutnya, jika X itu sama dengan 3, Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar?
A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau E, X kurang atau lebih kecil daripada Y, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ya, sudah ketemu persamaan yang benar di bawah ini, A, B, C, D, E. Yang sesuai dengan ini adalah, ya kita lihat, yaitu yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat, X itu 3, Y itu 5. Berarti X itu lebih kecil atau kurang dari Y, ya kan? Karena X-nya hanya 3. 3 itu angka 3, ini kan lebih kecil daripada 5 ya. Nah, berarti pernyataan yang benar adalah X itu kurang dari Y atau lebih kecil nilainya dari Y. Yang benar ini ya, D. Nah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Nah, setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga 180.000. Selain itu, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang? Jawabannya adalah A 12%, B 15%, C 18%, D 20% atau E 0%. Yang benar adalah yang sudah. Kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang benar itu adalah yang E teman-teman ya. Kita lihat. Modal awal ya, modal awal kan 150.000 dikali 100 unit ya. Nah, ini yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu dia mengeluarkan 15 juta. 15 juta karena 15.000 per 100 unit. Ini yang dikeluarkan perusahaan ya, jadi modal awalnya 15 juta. Kemudian, perusahaan menjual dengan harga 180.000 100 unit. Ya, berarti dapatlah uang 18 juta ya. Modalnya 15 juta, dapat uangnya 18 juta ya. Kemudian ternyata ada biaya pengeluaran teman-teman. Nah, untuk administrasi dan transportasi nih ada pengeluaran. Jadi perusahaan itu mengeluarkan lagi sebanyak 3 juta. Ya. Maka keuntungannya adalah 18 juta, ya kan? Karena dia menjual harga 180 kali 100 berarti 18 juta ya. Kemudian modal awalnya 15 juta. Modal awal 15 juta, kemudian ternyata ada pengeluaran administrasi dan transportasi 3 juta, teman-teman. Jadi ini dikurangin saja ya. Keuntungan 18 juta, kemudian dikurangi 15 juta modal awal ya, pengeluaran awal, dikurangi lagi biaya administrasi transportasi 13 juta. 3 juta ya. Sehingganya dapatlah 15 juta ya. Jadi kalau kita hitung persentase keuntungannya adalah modalnya 15 juta, dapatnya hanya 15 juta. Ya, berarti tinggal dikurangin aja. Modal dikurangi hasil yang didapat, yaitu tidak ada keuntungan atau 0%. Jadi balik modal aja ya. Jadi yang dikeluarkan itu adalah 18 juta, dapatnya 18 juta juga gitu. Jadi pakpuk gitu ya, atau balik modal saja. Jawabannya yang E. Selanjutnya, pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan 20 orang. Nah, kalau 20 orang, bangunan rumah itu sebulan selesai. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut selesai? Nah, berarti orangnya 30 nih. Itu berapa hari selesai? Kalau 20 1 bulan, berarti kalau 30 orang berapa bulan? A 20, B 30, C 40, D 50 atau E 60. Yang benar adalah yang kalau 20 orang sebulan selesai. Ada penambahan pekerja 10, berarti pekerjanya sudah 30 tuh. Ya kan? Nah, kalau 30 orang itu berapa waktu yang diperlukan gitu ya. Sudah ya? Nah, ini nilai berbalik ya, soal tentang nilai terbalik. Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya.
Yang A ini maksudnya. Mohon maaf teman-teman, ini jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lihat kenapa yang A. 20 pekerja itu diselesaikan dalam 1 bulan ya. Jadi kalau 20 kerja itu 30 hari. Nah, untuk menyelesaikan satu bangunan rumah. Penambahan 10 pekerja ya. Berarti total pekerja itu semuanya adalah 30 orang ya teman-teman. Nah, kalau 20 itu dia adalah 30 hari atau sebulan, maka 30 itu adalah berapa? Jadi, anggap saja 30 pekerja itu adalah V bulan. Ya, karena kan ditanya tuh, kalau 30 pekerja itu sama dengan berapa bulan atau berapa hari lah ini ya. Berapa hari harus diselesaikan. Kalau 20 kan dia 30 hari ya atau 1 bulan. Kalau 30 pekerja maka berapa? Nah, jadi V tinggal 20 per 30 dikali 30 hari. Jadi sama dengan 20 hari ya, teman-teman. Jadi 20 orang ini ya. 20 orang ini dibagi dengan 30 orang. Nah, dibagi dengan 30 orang, kemudian dikali sebulan atau dikali 30 hari. Sehingganya dapatlah 20 hari ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A ya, teman-teman. Jadi kalau 30 orang dia hanya memerlukan 20 hari untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Gitu. Selanjutnya, nah ini kita sudah masuk ke antonim ya, atau lawan kata. Lawan kata dari abolisi adalah pembentukan, penangkapan, pembusukan, perubahan, atau pengawasan. Yang benar adalah abolisi. Ya, kita lihat. Ya, yang benar itu adalah pembentukan, teman-teman. Jadi, kita lihat pembahasannya. Abolisi itu merupakan peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi, lawan kata abolisi adalah pembentukan gitu. Karena abolisi itu persamaannya adalah peniadaan ya. Sehingganya lawan katanya adalah pembentukan ya. Selanjutnya, anomali itu lawan katanya adalah atau antonimnya A aturan, B normal, C patuh, D takut, atau E salah. Yang benar adalah, kita lihat ya, lawan kata anomali itu B normal ya. Kenapa? Anomali itu kan sama dengan ketidaknormalan ya, atau penyimpangan dari normal, atau kelainan, penyimpangan, atau kelainan ya. Jadi lawan kata anomali adalah normal, karena dia sinonimnya persamaannya adalah ketidaknormalan. Berarti antonimnya normal. Selanjutnya, nah ini sinonim, teman-teman. Persamaan ya. Kalau sama dengan ini, dia persamaan. Tendensi itu persamaan dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruangan, atau E kecenderungan. Yang benar adalah ya, kita lihat ya. Tendensi itu persamaan kata dari E kecenderungan ya. Tendensi kecenderungan, kecondongan pada suatu hal ya. Jadi persamaan kata tendensi adalah kecenderungan. Selanjutnya, supervisi itu persamaan dari A pengawasan, B luar biasa, C pegawai, D bos, atau E manajer. Yang benar ya, kita lihat yang benar itu A ya. Pembahasannya kita lihat. Supervisi itu pengawasan utama atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan gitu ya. Jadi jawabannya yang A, pengawasan. Sinonim dari supervisi. Selanjutnya, terakhir ini ya, sporadis. Itu persamaan kata dari atau sinonimnya dari A rapat, B subur, B banyak, D jarang, atau E rusak secara sporadis. Kita lihat ya, jawaban yang benar sporadis itu adalah D. Pembahasan, kita lihat. Sporadis itu keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai sana-sini. Tidak tentu, kadangkala, atau kadang-kadang. Berarti kan kadang-kadang itu masuk dalam jarang ya. Nah, jadi persamaan kata adalah jarang untuk sporadis. Nah, demikian teman-teman ya, contoh soal kompetensi teknis ya untuk pengadministrasi perkantoran ya. Ada 45 soal
Kemudian kita sepil tadi 10 soal tentang tes intelijensia umum atau TIU ya. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih ya, teman-teman jangan lupa berlatihnya dari part 1 sampai part yang terakhir ini. Mudah-mudahan itu dilatih terus. Itu memudahkan teman-teman saat ujian nanti sehingga mendapat nilai yang maksimal. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.